Konsekuensinya banyak lembur, nunggu orang tidur. Jadi kalau bicara sejarah Sarinah Braga, saya taunya Sarinah itu adalah toko swalayan. Pertama kali kesini ya saya kecil, masih dituntun orang tua lah, jalan-jalan ya. Dan memang saat itu boleh dibilang yang disebut swalayan, saya taunya ya hanya Sarinah Braga. Kebetulan rumah waktu itu dekat lah dari Braga 10 ini, rumah saya di daerah Lengkong, kadang cukup naik beca aja atau jalan kaki. Kemudian tahun 2013 atau 14 kami dari PT Wika ada mendapatkan penugasan dalam konteks sebetulnya sinergi antar BUMN. Gedung ini memang sudah cukup lama mangkrak. Pada saat itu terjadi diskusi awal, kalau tidak keliru sudah 13-14 tahun dalam kondisi terbengkalai. Ya. Dari situ kami ngobrol dulu lah dengan wali kota saat itu, Pak Ridwan Kamil, atau yang biasa dipanggil Kang Emil, bahwa ada penugasan dalam konteks untuk sinergi BUMN sedemikian rupa, mendapat arahan dari beliau, ya mangga dipersilahkan. Kemudian saya coba cari tahu normatifnya, proses perizinan seperti apa. Memang ada kekhususan, ternyata karena ini cagar budaya, biasanya kalau bangunan yang lain cukup mungkin berapa rekom, ini ketambahan satu yaitu adalah kami harus mendapatkan rekom dari tim ahli cagar budaya. Kemudian saya coba cari tahu lah ya, saya diberi kemudahan saat itu ketemunya dengan mantan dosen, yaitu Ibu Harastuti, sudah almarhum, dan Profesor Slamet. Nah, singkat kata kami proses, alhamdulillah bisa mendapatkan rekom tersebut tidak lebih dari 8 atau 9 minggu setelah kami sowan pertama. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bangunan cagar budaya. Pada saat itu sedang hit-hitnya bahwa bangunan cagar budaya di kalangan para developer itu memang sesuatu momok yang menakutkan. Wah, ini mah pasti sulit. Ya, tapi kami coba tangkap dulu. Kami coba sinkronkan misi kami sesuai dengan tata ruang. Di sini komersial. Arahan dari beliau itu seperti apa, di balik kekhawatiran banyak pihak mengenai bangunan cagar budaya, ternyata ada satu hal yang menurut saya pribadi amat sangat menguntungkan, yaitu karena yang tersisa dari Sarinah ini berada di batas nol atau di tepi pedestrian. Kami diuntungkan dengan regulasi yang ada saat ini. Waktu itu adalah kalau bangunan itu sudah tidak ada, GSB-nya akan mundur. Dengan adanya bangunan cagar budaya tersebut, alhamdulillah justru GSB kami ya nol, berbatasan langsung dengan pedestrian. Nanti kita lihat yang saya maksud seperti apa. Ada hal yang menarik pada saat proses. Saya ditanya oleh Pak Sekda waktu itu, Bapak Yosi Irianto, saya biasa manggil Kang Yosi. Bang De, kok mau sih ngurusin cagar budaya?
yang tadi saya sampaikan, kebanyakan takut. Ya saya bilang ini penugasan dan dalam konteks juga untuk sinergi BUMN. Ternyata setelah kita ikuti, ya kami sebagai developer mengikuti arahan beliau dan lain-lain, begitu izin keluar, kami membangun sesuai arahan di sini kawasan Art Deco dan lain-lain, kota lama lah ya, disebutnya kawasan kota lama. Selesai terbangun, gedung ini sempat dipakai oleh Pemda mengumpulkan lurah dan camat sekota Bandung. Waktu itu diinisiasi oleh Dispenda bagian perekonomian lah ya, terkait dengan PAD. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Yosi saat itu adalah bangunan cagar budaya PBB-nya banyak tertunggak. Akhirnya dikumpulkanlah lurah camat tadi sekota Bandung, dihimbau kepada lurah camat yang kebagian di teritorialnya ada bangunan cagar budaya, nggak usah khawatir. Ini contohnya kalau bahasa beliau ini contohnya kalau kreatif, inovatif, terbukti bahwa ini bisa menghasilkan, menjadi pusat titik ekonomi baru lah. Fairness, kami mendapatkan semacam insentif apresiasi dari Pemda. Ini bangunan cagar budaya kelas C, PBB-nya kami hanya cukup bayar 50%, insentifnya 50%. Terlepas setelah itu memang Pemda berlipatnya justru dari PB1-nya, Alhamdulillah mulai beroperasi peresmian soft opening lah ya. Soft opening itu 18 Agustus 2018. Jadi kami ditugaskan bagaimana proses perizinannya, keuntungan apa yang kami dapat, sedemikian rupa. Berarti sampai dengan detik ini sudah 5 tahun. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa Kang Emil menyarankan, memang syarat lah ya, harus ketemu dengan tim ahli cagar budaya. Akhirnya kami menemui beliau, Pak Profesor Slamet almarhum dan Bu Harastuti selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Bandung, hanya memberi syarat konsultan perencana arsiteknya itu harus yang berakreditasi atau skala disebutnya itu waktu itu Madya. Alhamdulillah kami bisa bersinergi dengan PT UNA. Seperti tadi saya sampaikan, prosesnya akhirnya desain makan waktu 8 minggu hanya untuk mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Setelah itu kurang lebih 3 bulan kemudian baru IMB-nya keluar. Highlight dari beliau berdua adalah tadi sudah saya sebutkan Art Deco, kemudian bentuk-bentuk sesuai dengan harus ramah arsitektur. Nanti kalau kita lihat dari depan, tarikan dari arsitektur BJB itu harus terbawa ke gedung yang baru ini. Nah, ini nanti bisa coba dilihat pas saya perlihatkan yang GSB tadi, bisa juga dilihat langgam stylenya BJB yang kami bawa ke gedung Sarinah Braga ini. Terkait perencanaan, intinya tadi bahwa karena berada di kawasan cagar budaya, akhirnya
kami dengan PT UNA mendapatkan guidance dari tim ahli cagar budaya. Satu, ini dulunya bangunan Art Deco, itu catatan kami yang pertama. Yang kedua, harus ramah terhadap arsitektur lingkungan. Tadi tarikan, nanti kita lihat arsitektur BJB kita bawa ke gedung Sarinah. Nah, ada kekhususan dari sisi desain karena ada Art Deco. Akhirnya untuk fasad kami tidak berani konvensional, tapi kami membuat dengan sistem precast, prefab di workshop. Sampai sini kami tinggal erection. Kemudian juga ada pemilihan material arsitektural yang saya ingat sekali adalah adanya teraso, kemudian juga ubin. Itu memang masih melekat waktu itu ada sebagian di bagian cagar budaya, jelas sekali jejaknya. Nah, pada saat fase konstruksi praktis kalau kendala teknis tidak ada, artinya normal-normal saja. Namun dari sisi pelaksanaan konstruksinya, karena ini berada di jalan, boleh dibilang jalan yang cukup padat dari pagi sampai dengan malam hari, kami kadangkala harus melakukan koordinasi sedemikian rupa praktis, karena memang tidak bisa memasukkan material ke dalam halaman dengan adanya bangunan cagar budaya di depan. Nah, akhirnya semua material bahan bangunan kami harus parkirkan di depan, di pinggir jalan, mau nggak mau ya, itu memang butuh koordinasi yang cukup tight lah ya. Gimana caranya supaya traffic tidak terganggu, pengguna jalan yang lain tetap bisa jalan. Kami pun konsekuensinya banyak lembur, nunggu orang tidur. Setelah dibangun sedemikian rupa, kami undang dari dinas teknis untuk mengecek seperti apa hasil gedung kami, sesuaikah dengan rekom-rekom yang dulu diterbitkan. Alhamdulillah kami bisa mendapatkan SLF penuh tanpa catatan. Adapun bukti wujud tadi dari perintah kementerian, sinergi BUMN, pihak Sarinah membuka outlet di ground floor, di lobi. Sampai dengan detik ini masih ada. Alhamdulillah ya orang mencari Sarinah tidak bohong, memang ada. Sarinah zaman dulu saya kecil memang ada, walaupun hanya bagian kecil saat ini. Ya, untuk hasil akhir pembangunan Hotel Sarinah Braga ini, kami sempat melontarkan penamaan. Nah, akhirnya kami menamakan hotelnya itu adalah The Braga. Nah, sedangkan untuk operasionalnya kami percayakan kepada salah satu operator Art Hotel. Jadi namanya adalah The Braga by Art Hotel. Braga by Art Hotel. So far baik, walaupun kami sempat mengalami 2 tahun pandemi. Itu cukup dilematis karena pemain hotel besar yang lain kebanyakan men-shutdown saat itu. Tapi kami khususnya saya saat itu minta izin ke BOD, Pak, Bapak mengkat, nanti begitu akan mengoperasikan kembali ada butuh lagi sebuah effort, konsekuensi adalah biaya juga untuk membuka reopening atau membranding ulang. Adalah kita coba bertahan, mohon izinkan saya. Alhamdulillah terlewatilah masa pandemi tadi ya. Mengenai okupansi sampai saat ini sudah average ya, per hari ini kurang lebih sudah 70 sih nyampe. Dan ini banyak di hotel ini banyak dipakai untuk event-event yang berbau kota lama,
kawasan Braga sendiri. Kemarin pun hari Sabtu Minggu tanggal saya lupa itu betul-betul jalan Braga Pendek ini ditutup, dan kemudian yang masih melekat di memori saya sempat dijadikan sebagian tempat syuting ya, apa tuh film anak muda sekarang, apa tuh, apa Dylan apalah ya, itu mereka dari tim produser film memilih kami tempat. Alhamdulillah hasilnya cukup baik.